Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Sidoarjo 4, Bapak Aris Munandar SPD. Yang kami hormati pengajar praktik Ibu Siti Nurjana SPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri Sidoarjo 4. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah dalam keadaan yang insya Allah sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang seperti ini. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah yang nantinya akan dipimpin oleh Ibu Alhamdulillah Faidah. Berikut adalah susunan acara. Yang pertama pembukaan, kemudian ada sambutan kepala sekolah, yang ketiga diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah, yang keempat lain-lain, dan yang kelima penutup. Untuk memasuki acara yang pertama, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua, yaitu sambutan kepala sekolah. Kepada Bapak Aris Munandar, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Pengacara KPM yang kami banggakan, guru program dan yang kami banggakan pula teman-teman Bapak Ibu guru kelas SD Negeri Sidoarjo 4. Marilah kita senantiasa mengucapkan syukur Allah SWT karena yang terakhir ini kita semua dalam keadaan sehat dan sempat untuk mengikuti acara visi dan strategi perubahan sekolah. Acara tersebut sangat luar biasa dan sangat penting bagi kita semuanya. Dilihat dari judulnya saja, visi itu pada ke depan. Bagaimana sekolah kita itu mau dibawa. Kemudian perubahan apa yang harus dilakukan sehingga kita untuk memberikan misi. Sekarang kita sudah mengimplementasikan kurikulum merdeka pada kelas 1 dan 4. Dalam kegiatan tersebut, Bapak Ibu guru harus bisa menyesuaikan atau beradaptasi dengan bagaimana kurikulum ke depan kelas 2 dan kelas 5. Selanjutnya insya Allah semua kelas dan seperti program kurikulum merdeka. Salah satu hal yang mendukung kegiatan tersebut bagaimana peran Bapak Ibu guru peran yang luar biasa dan sangat penting dalam rangka untuk perubahan tersebut bersifat kompleks, baik dari visi maupun dari sikap perilaku anak-anak kita dan perubahan pada diri kita sendiri. Bapak Ibu guru itu harus berubah, mengubah mindsetnya, bagaimana untuk
model pembelajaran, bagaimana mengatasi berbagai permasalahan di dalam kelas, bagaimana melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan Islamika. Perubahan tersebut tentunya harus diikuti dengan perubahan diri kita. Saya yakin Bapak Ibu guru pasti bisa. Bupati selaku guru penggerak harus bisa menggerakkan teman-temannya, memberi semangat. Insya Allah hari ini akan ada beberapa informasi dari pengajar praktik yang akan menceritakan bagaimana pengalaman beliau yang tadi saya sudah sempat wawancara. Beliau adalah guru P3K ya, guru P3K angkatan 1. Tadi saya juga menanyakan beberapa hal, banyak hal nanti banyak sekali manfaatnya. Kebetulan beliau juga termasuk P3K yang dulu mengalami masalah bagaimana setelah lulus PPG untuk mendapatkan NRG. Tadi ada masukan ini, alhamdulillah nanti mungkin bisa menjawab pertanyaan dari kecil guru Indriana yang selama ini belum bisa terjawab. Ini suatu rahmat dari Allah SWT adalah Bu Siti. Bukan hanya itu, paling tidak Bu Siti adalah contoh. Beliau guru P3K. Di sini guru P3K itu Bu Siti, Bu Pol dan Bu Nina. Kemarin itu saya suruh untuk menjadi guru berat, katanya takut jadi kepala sekolah. Bukan gitu, mungkin ya. Kita tidak bisa memikirkan jadi kepala sekolah dulu lah. Karena ternyata bagi Bapak Ibu yang lolos untuk bergerak itu akan kembaran luar biasa yang tidak pernah kita jumpai. Dan dari ini atas izin Allah tidak kita lakukan. Bapak Ibu yang hormati, saya mohon mari kita ikuti negara ini dengan semaksimal mungkin. Mari kita sharing, diskusi, menyampaikan berbagai pendapat bagaimana dalam upaya melakukan perubahan sekolah kita menjadi sekolah yang mutu dan menjadi sekolah yang baik. Kiranya ini adalah kata sampaikan, kurang lebih yang benar, siap berada di bagian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu acara ini, diskusi visi dan gagasan program sekolah pelajaran Ibu angkatan 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu semua. Yang terhormat Bapak Aris Munandar SPD selaku Kepala Sekolah. Yang saya hormati Ibu Alhamdulillah Farida selaku calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Cilacap, serta Bapak Ibu guru SD Sidarja 01 yang berbahagia. SD Sidarja 04. Saya ada masih salah terus. Karang itu tak pernah gitu. Dalam waktu kita sekolah di sekolah. Selalu bersama saya senantiasa mengucapkan kepada Ibu kita Nabi Muhammad yang ditanamkan syafaatnya di dalam. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum acara hari ini saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Siti Nurjana. Saya adalah guru SMP. Ya. Saya fokus di matematika. Tempat mengajar saya di SMP dan di Pulau Cimanggil. Kebetulan sekolah saya ada di gunung, tapi meskipun di gunung bukan berarti tidak seperti kota gitu ya. Mungkin suatu saat bisa naik gunung nanti Bapak Ibu. Tempat saya kami walaupun di gunung ya tidak kalah dengan kota dari gunung. Ya karena apa?
kami juga selalu mengikuti tren-tren lah, tren-tren yang saat ini sedang booming apa, insya Allah kami mengikuti gitu. Dari Bapak Ibu, saya di sini adalah sebagai pengajar praktik calon guru penggerak angkatan 7. Saya bekerja itu di bawah PBDP Jawa Tengah. Ya, jadi saya setiap bulan itu kunjungan ke sekolah-sekolah itu membawa seluruhnya dari dinas PDAK. Itu sekilas pengalaman saya. Jika nanti ingin ada yang bertanya lagi bisa menghubungi. Sedikit saya bercerita tentang perjalanan ikut program guru penggerak. Kebetulan saya ini adalah lulusan guru penggerak angkatan 1. Mungkin dulu waktu pendaftaran guru penggerak angkatan 1 masih banyak yang belum tahu ya. Hanya waktu itu saya sering melihat TV, di dalamnya saya dapat infonya itu di TV. Di TV itu kok booming sekali program guru penggerak ya. Baru pertama ada program, jadi banyak iklan di TV. Kemudian saya juga melihat ada promosa waktu itu antara Muhammadiyah dengan NU gara-gara program guru penggerak ini. Sampai saya penasaran seperti apa sih program guru penggerak kok sampai segitunya gitu. Ya akhirnya ada surat yang beredar tentang pendaftaran guru penggerak. Saya coba untuk daftar. Kebetulan dulu kalau angkatan 1 pendidikannya 9 bulan, ya lebih lama. Kalau sekarang hanya 6 bulan. Seleksinya juga dulu lebih sulit, berbeda dengan sekarang ya. Kalau sekarang hanya seleksi administrasi, lolos seleksi mengajar dan wawancara. Kalau kami dulu setelah seleksi administrasi ada tes bakat sekolah itu juga, sama kayak UMS atau latihan soal dengan matematika dan lain-lain sebagainya. Baru setelah lolos administrasi dan tes bakat sekolastik, kami dinyatakan lulus tahap 2 itu untuk mengikuti simulasi mengajar dan wawancara. Kalau sekarang juga ya kalau biasanya untuk angkatan 8, kami dulu masih. Jadi dulu yang angkatan 1 itu hanya sedikit, di Kabupaten Cilacap itu hanya ada 60 guru penggerak itu dari TK, SD, SMP, dan SMA. Hanya 60. Tapi alhamdulillah banyak sekali manfaat setelah mengikuti program guru penggerak. Mungkin dulu saya sering dibully oleh teman-teman saya. Oh ini jadi kepala sekolah ya, jadi program guru penggerak. Saya itu hanya WB Bapak Ibu. Saya itu guru honorer, tapi saya suka yang menantang gitu. Apa yang lagi ngetren itu saya ingin tahu gitu. Jadi ketika saya sudah masuk di program itu, saya merasa senang. Tapi saya juga merasa minder. Karena apa? Teman-teman yang lolos itu rata-rata kebanyakan PNS, sudah golongan tinggi, S2 ya. Sementara saya hanya guru honorer, di situ saya kadang minder sendiri. Tapi disitulah saya mendapat sambutan bahwa ternyata kalau program dari pusat itu tidak punya status kita. Ketika kita merasa minder karena tidak punya itu, justru kami dimarahi. Karena apa? Di sini itu kita belajar, tidak melihat status, tapi di sini adalah kompetensi Bapak Ibu. Nah disitulah saya mulai bangkit dan pede gitu. Oh seperti itu. Berjalanlah 9 bulan. Begitu lulus, 1 tahun mungkin perjalanan mengikuti program guru penggerak. 1 tahun lulus di bulan Oktober tahun 2020. Kemudian di akhir tahun itu semua guru penggerak angkatan 1 itu mendapatkan kesempatan bimtek. Guru bahasa Indonesia dapat undangan ke Jakarta bimtek 1 minggu. Setidaknya kami mengenal hotel-hotel mewah lah. Setidaknya di Cilacap itu hotel-hotel sudah terjajahi. Maksudnya walaupun kami di gunung jadi tahu ya hotel di Cilacap. Kalau dulu kebetulan angkatan 1 dananya masih besar mungkin jadi pelaksanaan di hotel. Beda dengan sekarang di sekolah gitu. Jadi kami tiap bulan itu lokasinya rasanya jalan-jalan menikmati hotel yang ada di Cilacap pindah-pindah. Begitupun setelah selesai itu. Nah kebetulan saya juga alhamdulillah waktu setelah dari Solo, saya pertama dapat surat cinta dari Kemendikbud itu adalah diundang menjadi narasumber untuk guru penggerak angkatan 1 dan 2 untuk guru penggerak dari Maluku dan Papua. Ya, saya yang tidak pernah bermimpi naik pesawat Bapak Ibu, sejak saat itu saya tinggal menerima tiket pesawat pulang pergi naik Garuda.
Saya tidak pernah bermimpi bisa menaiki fasilitas Garuda gratis, bisa ngopi, bisa jalan-jalan keliling Indonesia. Ya, itu keuntungan saya ikut program guru penggerak. Saya sudah ke Sumatera Barat, saya sudah ke Sulawesi, ya, Maluku. Pas Papua itu kebetulan karena waktu itu di Papua sedang rusuh, tempatnya di Bogor. Jadi itu adalah bonus untuk saya mengikuti program guru penggerak yang saya tidak tahu arah dan saya hanya WP. Banyak guru penggerak hebat yang sudah S2 dan lebih berpengalaman. Tetapi mungkin itu adalah hadiah ketika saya ikhlas menjalani program guru penggerak. Itu hadiahnya yang alhamdulillah sampai sekarang tiba-tiba saya dapat email kemarin juga jadi validator aksi nyata Bapak Ibu. Jadi rasanya rezeki datang tidak disangka-sangka ini. Itu adalah bonus untuk program guru penggerak. Jadi Bapak Ibu yang mungkin belum berminat atau merasa minder gitu ya, saya mau WB untuk ikut program guru penggerak. Dulu dengan saya seperti itu. Bahkan oleh kepala sekolahnya Pak kata WB tidak boleh ikut program guru penggerak. Yang boleh ikut program guru penggerak di sekolah itu hanya PNS. Tapi sekarang mungkin sudah, karena teman saya itu sudah diangkat P3K, jadi teman-teman saya sekarang sudah mengikuti karena katanya suka melihat story saya gitu di ini, jadi mereka termotivasi ya. Semoga Bapak Ibu yang belum ikut daftar nanti bisa daftar. Alhamdulillah ilmunya sangat bagus kalau kita betul-betul mempelajarinya dengan baik dan mampu menerapkannya di sekolah. Kalau teori mungkin saya juga sudah lupa teorinya apa, tapi setidaknya proses yang saya lalui itu bisa saya terapkan di sekolah gitu. Alhamdulillah juga kepercayaan di sekolah menjadi meningkat terhadap kita gitu. Itu untuk kelebihan dan sedikit pengalaman saya. Mohon maaf nih Bapak Ibu, hanya sekedar berbagi apa detailnya gimana. Kalau saya kepala dinasnya sudah saya perjuangkan gitu. Tapi karena ternyata setelah saya di sana memang di Dinas juga banyak yang belum paham terkait kebijakan pusat atau mungkin terlambat menerima informasinya sehingga Kabupaten Cilacap ketinggalan. Jadi kami rugi waktu itu 1 semester karena teman-teman kami yang di luar kabupaten itu full 1 tahun. Tapi ya alhamdulillah berkat perjuangan kami sampai membawa orang dinas ke Kemendikbud ingin membuktikan bahwa kebijakan dari pusat itu di sekolah negeri itu boleh menerima tunjangan sertifikasi. Akhirnya setelah kami ke pusat membawa orang dinas untuk memberikan meyakinkan orang-orang dinas bahwa memang bisa, lalu setelah itu alhamdulillah Kabupaten Cilacap sertifikatnya bisa cair semua. Sekarang teman-teman kesini tinggal menikmati hasilnya yang setelah PPD. Padahal tidak tahu mereka betapa perihnya kami waktu itu memperjuangkan pertama kali supaya sertifikatnya bisa cair ya. Sampai pusat kami sudah berulang kali tanya ke kabupaten lain mengumpulkan info gitu, membawa bukti ke dinas, tapi tidak pernah dilirik Bapak Ibu ya. Karena kami hanya hanya WB gitu, kayak mau misunis gitu ke dinas maksa gitu Pak ya. Sampai akhirnya bagaimana solusinya gitu, karena yang kami kan melihat kabupaten lain bisa, kenapa kami tidak gitu ya. Akhirnya alhamdulillah setelah sampai ke pusat di Cilacap juga bisa saya, dan sekarang alhamdulillah lancar untuk teman-teman yang berbeda. Baik Bapak Ibu, kelamaan ceritanya nanti sudah memberikan kesempatan kepada Bu Alfiani dan saya untuk berdiskusi di sini. Semoga diskusi kita nanti ini akan memberikan dampak yang lebih baik untuk sekolah. Jadi tujuan diskusi kita hari ini adalah untuk mendiskusikan visi atau cita-cita warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Jadi di sini kita akan meninjau visi sekolah. Kira-kira perubahan-perubahan apa saja yang kiranya itu selaras dengan visi sekolah, di mana kedepannya akan memberikan dampak yang lebih baik lagi pada lulusan-lulusan dari SD Sidarja tahun ini. Kemudian nanti untuk diskusi akan dipimpin oleh Bu
Alfiani sebagai calon guru penggerak. Jadi Bapak Ibu, kenapa kegiatan ini dilaksanakan di sekolah? Kalau dulu waktu saya mengikuti program ini kegiatan kami persilakan. Terima kasih Bu Siti Nurjana, ya, pengalamannya luar biasa ya Bapak Ibu. Story-nya luar biasa. Beliau ini salah satu inspirator buat saya. Oke, yang terhormat Bapak Arif Mandar selaku Kepala Sekolah SD Ciberjaya. Kemudian yang saya hormati Ibu Siti Nurjana selaku pengajar saya, dan yang saya banggakan teman-teman sejawat saya yang selalu bekerja sama di sekolah ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat pagi semuanya. Sehat Bapak Ibu? Ya, luar biasa ya. Sehat rohaninya? Iya, sehat. Oke, jasmaninya sehat? Ekonominya sehat? Ya, sehat. Kalau rohani, jasmani, dan ekonomi sehat, insya Allah ini gampang konsentrasi ya. Mudah-mudahan ini sehat semuanya. Coba cek konsentrasinya dulu. Ini karena saya sekarang ngajar kelas 1, jadi saya sekarang ini banyak belajar tentang tepung, nyanyi, dan lain-lain ya. Mungkin ini sekarang saya mau berbagi dengan Bapak Ibu semuanya, barangkali bisa diterapkan di kelasnya masing-masing ya. Namanya tepung konsentrasi. Lihat, Ibu, Bapak-bapak. Tepung konsentrasi, konsentrasi. Oke, ulangi. Tepung konsentrasi, konsentrasi. Oke, ada lanjutannya dulu ya. Mari konsentrasi, konsentrasi, konsentrasi dimulai. Oke, saya ulangi. Tepung konsentrasi, konsentrasi. Mari konsentrasi, konsentrasi, konsentrasi dimulai. Saya tunjuk misalnya ini ya. Semuanya apa namanya? Sering hafal. Oke, ya nanti kalau saya tunjuk misalnya namanya ini ya, saya tunjuk Wanita berarti namanya Mita ya. Saya tunjuk ini berarti namanya Endah ya. Ini untuk cek konsentrasi. Kalau nanti cuma bilang namanya tapi ininya udah jalan, berarti itu belum konsentrasi ya. Saya ulangi sebentar, sekali lagi ya. Tepung konsentrasi, 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 konsentrasi dimulai. Ya langsung aja. Namanya Mita. Oke, oke. Siap sekarang. Tepung konsentrasi, konsentrasi, mari konsentrasi, konsentrasi, konsentrasi dimulai. Namanya Indri. Namanya Indri. Ya, konsentrasi dimulai. Namanya Endah. Oke. Bu, sini. Oke ya. Terima kasih Bapak Ibu, tepuk tangan untuk kita semuanya ya. Ini hanya sekedar SPG, mungkin nanti bisa diterapkan ke siswa kita ya, hanya untuk selingan dan bersenang-senang. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Di sini saya akan memimpin untuk merumuskan visi misi sekolah kita. Sekolah kita memang sudah punya visi misi yang bagus, akan tetapi hari ini saya mengajak Bapak Ibu semuanya untuk melihat kembali apakah visi misi kita itu sudah sesuai dengan yang diharapkan masa perubahan sekolah.
bersesuaian visi sekolah dengan impian dan cita-cita murid kita dengan tepat ya. Jadi kita juga harus tahu apa yang diinginkan murid kita gitu. Kalau untuk SMP SMA mungkin sudah bisa kita komunikasi ya, tapi kalau untuk SD sepertinya agak sulit ya. Jadi kita yang harus lebih mengetahui karakternya dan bisa menyelangi mereka dan merumuskan visi-visi itu sesuai dengan mereka. Kemudian melalui diskusi ini kita juga dapat menentukan program apa saja yang dapat mendorong pertumbuhan diri dari segala sisinya dengan baik. Oke, Bapak Ibu untuk membuat visi-visi dan melaksanakannya itu pasti membutuhkan kerja keras yang luar biasa ya, karena tidak mungkin visi itu akan tercapai tanpa kerja keras dan kerja sama ya. Visi itu adalah cita-cita yang akan kita capai, jadi harus kita harus kita perjuangkan dengan kerja sama dan kerja keras. Di sini ada ilustrasi maupun tidak. Dari video yang tadi sudah diputar, menurut Bapak Ibu itu menggambarkan tentang apa? Naik ke atas IPS. Oke, perjuangan untuk Naik ke bukit es ya, untuk mencapai puncak ya. ya, kita gimana? Ya, semua itu bukan biasa kita perjuangan untuk ke depannya gitu. Oke. Bagus sekali ya. Di sini tadi ada yang terlihat itu ada perjuangan dari bawah ke atas, satu lagi gitu ya, naik lagi, dan ketika sampai atas pun masih ada hambatan ya, masih ada kesulitan yang menghadang. Ya, ini tidak lain menggambarkan kehidupan kita juga. Ibu. Jadi untuk mencapai sebuah puncak keberhasilan kita perlu kerja keras yang luar biasa. Begitu juga dengan ketika kita menerapkan visi misi kemudian melaksanakannya, itu juga perlu perjuangan yang luar biasa. Nah, apa itu visi? Mungkin bisa dibaca. Visi adalah harapan atau impian, cita-cita yang ingin dicapai. Visi memberikan inspirasi, motivasi, dan memberi kekuatan pada mahasiswa. Ya, terima kasih. Visi adalah impian, cita-cita yang ingin dicapai. Kita semua punya impian kan ya, Bapak Ibu? Ya, untuk murid kita gimana? Kita punya impian nggak? Ingin murid kita yang menjadi seperti apa gitu? Iya kan ya? Oke, jadi dengan adanya visi ini bisa memberikan kita inspirasi, kemudian motivasi, dan memberi kekuatan kepada warga sekolah, terutama kita, guru-gurunya ya. Ketika misalnya kita sudah malas menerapkan misi itu atau ada terhambat sesuatu, kalau kita ingat visinya, nanti kita bisa semangat lagi, gitu ya. Oke, dan karakteristik sebuah visi yang pertama adalah mudah dipahami. Ya, ini bisa dipahami semua warga sekolah termasuk siswa. Mudah diingat, kemudian mudah diterima, tidak terlalu panjang ya Bapak Ibu, dan mewakili dan komprehensif. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ya, lanjut. Nah, di sini ada beberapa kalimat penumpang agar kita bisa membuat visi dengan baik. Kalimat penumpang cita-cita untuk Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan coba menjawab kalimat yang pertama.
Saya memimpikan murid-muridnya, tentunya bagi saya yang pertama dan utama pasti saya ingin memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia, seperti soleha, dan selanjutnya seperti yang dicanangkan oleh pemerintah, itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yang pertama dari berakhlak mulia, bergotong royong, kemudian berbudi pekerti luhur, bernalar kritis, kreatif, inovatif, dan tentunya berpikiran secara global dan mampu mengikuti perkembangan secara global, perkembangan seperti ilmu teknologi, dan tentunya berkreatif, bernalar kritis. Kemudian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siti Komidatul yang telah memimpikan murid itu, yang pertama itu berakhlak mulia ya. Berakhlak mulia itu ada soleh-soleha, sopan santun terhadap orang tua, begitu ya Bu Siti, dan tidak meninggalkan profil pelajar Pancasila. Oke, terus setelah itu menguasakan berwawasan global ya. Oke. Dan tadi apa? Bernalar kritis. Oke, sekarang saya mau melihat yang diimpikan oleh Bu Poniati. Silakan Ibu. Menurut Ibu, murid-murid kita itu inginnya yang seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya percaya bahwa saya memimpikan anak di sekolah kita ini, anak-anak yang memiliki karakter dan keunikan masing-masing, memiliki keistimewaan dan bakat yang dapat kita gali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Poniati. Ya, tadi rata-rata seorang guru itu menginginkan anak yang yang baik, pintar begitu ya, berakhlak mulia, dengan keunikan masing-masing tentunya. Yang pasti kita menginginkan anak-anak kita menjadi individu yang berkembang dengan baik, begitu ya, sesuai kodratnya, gitu ya. Oke, saya beri kesempatan kepada Pak Kepala Sekolah, Bapak Haji Munanda. Bapak selalu kepala sekolah menginginkan siswanya itu seperti apa? Terima kasih. Saya selaku kepala sekolah mengharapkan bahwa anak-anak di sekolah kita itu mampu mengembangkan bakat dan potensinya untuk masa depan masing-masing besar. Itu tentunya hal tersebut mudah untuk dituliskan tapi sangat sulit untuk diatasi karena kalau saya lihat masing-masing kelas itu memiliki siswa yang beragam dan kemampuan yang beragam. Tentunya apakah Bapak Ibu guru selama ini sudah bisa mengajar dengan mampu menyesuaikan dengan kemampuan masing-masing yang beragam itu. Karena untuk mencapai hal tersebut tentunya Bapak Ibu guru itu harus memberikan tugas yang berbeda pada kelas yang sama, pada materi yang sama. Itu yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Nah, selama ini itu memang harus dirubah. Bagaimana seorang guru tidak harus memberikan tugas yang sama kepada murid yang sama dengan kemampuan yang masing-masing berbeda. Sekian dulu. Ya, terima kasih Bapak. Jadi kepala sekolah kita juga menginginkan murid kita berkembang potensinya begitu ya, terutama untuk masa depan. Berarti ini berhubungan dengan IT atau gimana Bapak?
Dengan karakter tuh. Karakter, oke, karakter, ya oke, karakter siswa yang baik ya, berarti cenderung ke akhlaknya ya Pak ya. Oke, terima kasih ya. Di sini untuk pertanyaan selanjutnya, ini juga untuk sekolah, di sekolah kita ini pasti kan setiap harinya sudah menanamkan pendidikan karakter ya, dari awal masuk sampai pulang. Kita juga telah berusaha untuk menanamkan karakter-karakter yang baik kepada siswa kita. Dan murid kita juga sudah sadar betul bahwa mereka di sini tuh untuk belajar bukan hanya untuk mendapatkan materi, tapi juga budi pekerti yang baik. Dan kita di keluarga sekolah ini yakin untuk kita sebagai guru ya, sebagai guru kita sangat berusaha untuk bisa menuntun dan membimbing siswa agar bisa mencapai kebahagiaan dan keselamatan sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Gimana, setuju nggak Bapak Ibu? Iya betul. Oke, terima kasih. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi visi negeri SD Negeri Darjana 4 adalah terwujudnya warga sekolah yang unggul dalam bentuk, berbasis iptek, berlandasan cerita, satu dalam perilaku, dan peduli lingkungan. Menurut saya visi ini sudah bagus, tetapi perlu di kalimatnya terlalu panjang, ini bisa diringkas lagi. Kita bersama-sama nanti berdiskusi bagaimana supaya visi SD kita bisa mencakup semuanya dengan kalimat yang lebih ringkas, yang lebih simpel ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Enda, saya juga setuju dengan pendapat Bu Enda. Untuk visi SD kita sekarang ini terlalu panjang ya, dan mari kita ringkas dengan kalimat yang lebih sederhana dan lebih padat. Oke, Bapak Ibu semua setuju ya dengan pendapatnya Bu Enda? Visinya terlalu panjang ya. Oke, nah di sini saya sebentar untuk unggul dalam bentuk, berlandaskan impact, satu dalam perilaku itu menurut saya sudah ada di ajaran Pancasila. Itu gimana? Nanti kita kan ada ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia. Satu dalam perilaku itu kan sudah berakhlak mulia kan satu dalam perilaku itu ya. Nah, kreatif, berkritis. Dan untuk kata-kata ini, ya, ini berdasarkan iman dan takwa, satu dari perilaku itu sudah mewakili karakter yang ada di profil pelajar Pancasila ya. Bagaimana kalau kita ganti dengan kalimat karakter? Ya, terwujudnya warga sekolah yang berkarakter gitu ya. Oke, setuju Bapak Ibu? Kemudian untuk warga sekolah menurut Bapak Ibu perlu diubah apa enggak? Warga sekolah itu kan ada guru, ada karyawan,
Oh iya, bentar ya. Saya tuliskan di sini ya, di bawahnya ya. Mas, berkarakter ini mewakili profil belajar Pancasila. Ya, ada pertemuan pertama kalian dan kuliah, mandiri, ya, kebinekaan global, berkenalan kritis, gitu ya. Terus kalau berwawasan global ini apa aja kira-kira isinya ya? Nah, berarti di sini termasuk IT ya. Ya, oke. Di sini wawasan global berarti kita fokuskan ke kemampuan anak dalam mengoperasikan dalam mengikuti perkembangan teknologi gitu ya, dan peduli lingkungan begitu. Terwujudnya warga sekolah yang berkarakter, berwawasan global dan peduli lingkungan. Kalau menurut saya ini cukup padat, ringkas dan jelas. Bagaimana Pak Ali Iskandar? Ya itu bagaimana menentukan sekolah itu bermutu itu hanya tidak keambilan itu terwujud pada sekolah yang unggul dalam mutu berkarakter itu di dalam mutu yang tidak keambilan lagi itu Unggul dalam mutunya ya. Sekolah yang unggul dalam mutu, berkarakter, berwawasan global dan peduli lingkungan. Ya, saya juga setuju ya. Saya juga ingin sekolah kita ini termasuk sekolah yang unggul di Sidoarjo ini. Program kegiatan apa saja yang bisa kita lakukan untuk mengimplementasikan visi yang kita buat ke ini? Visi kita adalah anak-anak lewat ke sekolah itu unggul dalam mutu, berkarakter, wawasan global dan peduli lingkungan. Kalau Bapak Ibu, menurut Bu Lita, yang perlu kita prioritaskan sekarang ini program apa? Saya sih dari program IT-nya ya, sama perkembangan zaman. Karena anak-anak itu harus dengan apa ya, teknologinya terus dikembangkan. Ya, terima kasih Bu Lita, saya setuju. Silakan siapa lagi yang mau berpendapat? Bu Lita setuju dengan IT-nya, berarti nanti kita harus mengadakan anak itu hal-hal yang berhubungan dengan IT untuk meningkatkan kemampuan IT mereka untuk mengikuti perkembangan zaman. Dan kebetulan sekarang ini kita sudah mempunyai lab dan Chromebook, dan itu sangat baik kalau kita manfaatkan dan maksimal. Bagaimana Bapak Ibu setuju? Setuju, oke. Berarti visi SD Sidoarjo 4 yang baru adalah terwujudnya warga sekolah yang berjalan itu berkarakter, berwawasan global dan peduli lingkungan ya. Sedangkan untuk program kegiatannya yang kita lakukan, kita perjuangkan sekarang ini adalah yang untuk berwawasan global, yaitu meningkatkan kemampuan IT siswa. Begitu, oke? Oke. Terima kasih Bapak Ibu atas musyawarahnya, atas kerjasamanya dalam merumuskan kembali visi-misi SD kita, memperbarui visi-misi sehingga visi-misi kita sekarang ini lebih cocok, lebih sesuai dengan perkembangan zaman saat ini.
Terus saya Microsoft Excel itu bisa bergerak seiring dengan makin setuju dengan manfaat karena lebih menarik bagi siswa itu banyak elemen yang gambar dan lain-lain, anak bisa membuat membuat poster dan lain-lain gitu ya, video dan membuat ini dan lain dari mana? Oke, di sini kita lihat. Sampai tadi aja. Bikin tulisan ada 2 bikin. Iya. Tadi mau itu belum Ya, menurut saya pendapat ini sudah sangat bagus, tapi tidak ada salahnya kita mengacu ke lomba siswa berprestasi, karena di sana materinya tidak hanya aplikasi saja, tapi biasanya ini kemampuan tentang Microsoft membuat biasanya dites untuk membuat Excel, surat-surat dan juga PowerPoint. Ya, kiranya hanya itu yang dapat saya usulkan. Terima kasih. Ya, silakan Pak. Terima kasih. Bagi ini menyangkut dari 2 sisi ya Bu. Untuk Bapak Ibu gurunya itu boleh meningkatkan kemampuan bagaimana ketika mengajar menggunakan aplikasi Canva begitu. Dengan demikian siswa ketika pembelajaran itu akan lebih tertarik dalam belajar itu. Kemudian Bapak Ibu itu melakukan pelatihan. Di sini kan ada lab komputer, anak-anak dibawa ke ruang lab. Di sini tadi sudah disampaikan di sini memang sangat penting bagaimana anak itu menguasai Word dan Excel juga PowerPoint. Karena itu mengacu pada peningkatan mutu sekolah kita, sekolah yang unggul dalam arti anak-anak itu mampu setelah lulus untuk mampu menulis Word, kemudian Excel, kemudian juga PowerPoint. Jadi Bapak Ibu gurunya juga harus ditingkatkan. Bagaimana Bapak Guru itu dalam pembelajaran selalu mengupayakan menggunakan teknologi. Ada LCD, kita punya ada laptop, jumlah guru 1 itu dimanfaatkan supaya anak-anak itu mendapatkan pengalaman yang lebih baik dalam pembelajaran, bukan hanya verbal, hanya urian-urian dari Bapak Ibu guru saja. Karena dengan melihat langsung kemampuan itu siswa itu memiliki pengalaman yang tersendiri. Karena tadi sudah disampaikan di awal bahwa siswa itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang kemampuan hanya mendengarkan, kemudian siswa yang kemampuannya dengan melakukan kegiatan gerakan berekspresi itu secara lengkap dengan itu. Jadi itu harus didukung, oke? Ya. Sebelum sekali teman-teman Haris, menurut saya untuk aplikasi sebaiknya itu malah justru untuk Bapak Ibu gurunya supaya pembelajarannya lebih menarik dan menyenangkan. Karena anak-anak itu saya lihat setelah dipraktekkan, anak-anak itu lebih senang belajar dengan sebuah aplikasi. Contohnya seperti Quizzes gitu, anak-anak lebih menikmati, lebih semangat gitu. Jadi seperti saya usulkan lagi, pembelajaran untuk IT-nya lebih ditingkatkan untuk Microsoft Office-nya. Selain mengacu untuk membahas siswa berprestasi, juga untuk mengacu AMPK, AKM, karena di tahun-tahun berikutnya pelajaran tentang ini penguasaan materi tentang Microsoft untuk anak-anak masih kurang. Jadi sebelum melakukan AKM kita harus melakukan pembelajaran terlebih dahulu. Sepertinya kalau kita sudah membiasakan untuk anak melakukan pembelajaran tentang Microsoft, jadi ketika kita akan melakukan AKM kita tidak perlu repot lagi harus mengajarkan anak bagaimana cara mengetik, bagaimana cara membuat Microsoft Excel dan sebagainya. Jika masalah itu. Ya, terima kasih Bu Indri, Bu Siti
visi sekolah kita, yaitu warga sekolah tidak hanya siswanya, guru juga harus unggul dalam mutu begitu ya. Oke, menurut teman yang lain bagaimana? Setuju? Setuju ya. Dan untuk pelaksanaannya kelas berapa ini ya yang akan kita ajarkan? Dari kelas 4. Setuju ya Bapak Ibu dari kelas 4? Oke. Berarti nanti kita bisa berbagi tugas, mungkin bisa gantian antara saya dan teman yang lain. Insya Allah saya juga siap. Dan untuk guru ini perlu konsistensi ya. Kita dulu sudah pernah membuat komunitas belajar tapi terus berhenti, membuat lagi berhenti lagi gitu karena kesibukan kita masing-masing. Saya harapkan mudah-mudahan besok kita bisa konsisten dalam menjalani pelatihan aplikasi sehingga kita bisa mengikut kita dengan berat zaman. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih atas diskusinya hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita dan sekolah kita, dan semoga sekolah kita dengan perubahan visi-misi ini dan perubahan tekad kita yang kuat, kerjasama kita yang kuat, sekolah kita akan semakin maju. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kembalikan ke moderator. Lagi yang sudah mengikuti diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan di SD Desi dan Negara 04 ini, diskusinya sangat menarik sekali, semuanya juga berperan aktif ya. Semoga dengan adanya diskusi ini nanti menjadi refleksi bersama untuk kegiatan-kegiatan sekolah berikutnya. Tadi untuk visinya juga sudah bagus sekali, tadi terwujudnya warga sekolah yang setuju dalam itu. Jadi saya setuju penggunaan ini tidak dihilangkan karena untuk sekolah seperti kita tahu itu sampai 8 standar nih Bapak Ibu. Jadi 8 standar itu memang harus unggul semuanya, tidak hanya satu misalnya di pendidiknya, tenaga pendidiknya juga Bapak Ibu ini juga harus lebih unggul dan sebagainya. Baik Bapak Ibu, untuk diskusi kita hari ini mungkin sekian. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu semua atas dukungannya terhadap Bu Alfiani sebagai calon guru penggerak yang nomor 7. Saya sebagai moderator mohon maaf jika banyak kekurangan atau kesalahan, dan saya juga mohon maaf mungkin nanti saya sering kesini ya Bu, nanti 4 kali lagi nanti ada daerah di sini. Saya tidak tahu kedepannya nanti kegiatannya apa lagi karena ganti ya, nanti harus apa lagi karena kita hanya sebagai yang menjalankan tugas. Baik Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Seluruh rangkaian acara berjalan dengan lancar, sehingga kita sudah mendapatkan visi baru kita, yaitu terwujudnya warga sekolah yang unggul dalam mutu, berkarakter, berwawasan global dan peduli lingkungan. Dengan terbentuknya visi sekolah kita yang baru ini, semoga kita sebagai dewan guru mampu menghadirkan pengalaman belajar yang lebih baik kepada anak-anak, sehingga visi kita dapat terwujud bersama-sama. Kemudian untuk acara